Halo gengs, jumpa lagi dengan gue RM Maditya di Audio Noob. Pada kesempatan kali ini, gue akan sharing tips tentang bagaimana kita menghadapi latensi pada BandLab. Latensi itu apa sih? Simpelnya latensi itu adalah keterlambatan sinyal, yaitu keterlambatan saat kita mulai memainkan instrumen MIDI ataupun bernyanyi sampai audionya terdengar kembali ke telinga kita. Jadi ada semacam delay lah ya. Latensi ini diukur dengan satuan millisecond. Penyebab besarnya latensi itu bergantung kepada platform yang kita gunakan ataupun sistem yang kita pakai. Bisa karena audio interface-nya, bisa karena buffering size-nya, atau digital signal processing-nya. Kalau pada BandLab, audio proses itu bergantung pada platform apa yang kita gunakan, apakah Android, iOS, ataupun berbasis web. Karena pastinya cara kerja hardware maupun software itu berbeda-beda di setiap sistem. Untuk BandLab yang versi web itu sangat direkomendasikan menggunakan Google Chrome. Oke, pertama-tama kita lakukan dulu latensi tes. Dari latensi tes ini kita bisa mengetahui seberapa besar keterlambatan sinyal pada sistem kita dalam millisecond. Dalam melakukan latensi tes ini, pastikan mic dan speaker kita posisinya on karena akan ada bunyi 3 kali klik yang akan menghitung nilai latensinya. Kalau latensi pada HP sejauh ini hanya ada pada Android. Masuk ke setting, lalu ke latensi fix. Nah, nanti dia akan membunyikan seperti suara laser gitu, gengs. Lalu di-apply. Dari besaran latensi ini, teman-teman bisa atur kompensasinya menggunakan shift. Dengan shift ini, kita bisa memposisikan ulang track kita sesuai latensinya. Nah, selanjutnya untuk memperingan sistem kita, salah satunya adalah merge region. Jadi, region-region pada track itu kita bisa jadikan satu. Nah, dia akan menjadi satu blok utuh gitu ya, gengs. Nah, tips selanjutnya, seandainya track teman-teman udah banyak dan juga menggunakan banyak sekali efek. Nah, itu bisa kita gunakan freeze track. Jadi, tracknya dibekukan atau simpelnya dikunci lah. Contohnya di sini gue akan freeze semua tracknya. Dengan freeze track ini tentunya bakal meringankan beban CPU atau sistem kita. Tips lain adalah kita bisa ekspor track MIDI menjadi audio. Seperti kita ketahui bahwa track MIDI itu beban CPU-nya lumayan lebih besar daripada audio. Maka dari itu dengan kita mengekspor track MIDI ini, maka segala settingan ataupun juga efek-efek yang digunakan bakal diubah menjadi audio. Contohnya di sini misalkan electric piano, itu gue ekspor menjadi audio. Lalu gue kembalikan lagi ke dalam projectnya. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat klik tombol likes-nya ya. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan ataupun mau request konten asik Audio Noob selanjutnya. See you, gengs!